tempat itu silakan. Silakan, Sumarno. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Di sini kita akan menjelaskan terkait kontainerisasi. Mengapa sih kita membutuhkan kontainerisasi itu? Satu, kita terkait dari faktor keamanan itu sendiri. Karena sekarang ini dari perubahan zaman yang tadinya tidak sesuai rencana yang menyebabkan keamanan ini sendiri tidak nyaman, sekarang sudah perlahan-lahan keamanan dijaga dengan mempergunakannya kontainer ini. Yang kedua, dari faktor jumlah itu sendiri. Faktor jumlah ini, berapa sih muatan yang harus kita isi dulu. Sekarang yang mempergunakan kontainerisasi ini terlihat sekali bedanya. Dari faktor kecepatan juga, alat bongkar muat yang berstandar internasional. Ini juga seperti yang sudah dijelaskan terkait terminal fasilitas. Faktor kecepatan juga kita menghitung berapa kecepatan setelah mempergunakan kontainer ini. Terus terkait alat juga, di sini kita menjelaskan bagaimana alat produksi untuk melakukan kegiatan bongkar muat kontainer ini. Seperti yang sudah dijelaskan juga, kita nggak mungkin mempergunakan alat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk kontainer itu sendiri ada ukuran baik yang 20 maupun 40 dan 40 kailubnya. Untuk yang standar kita mempergunakan 20 dan 40 feet. Yang memperbedakan adalah antara panjang kapal itu sendiri. Misalnya ada kelebihan atau dari muatan kontainer itu, kita juga ada peruntukannya. Misalnya kita mau membawa bulk container atau open top container, itu sudah disediakan sesuai kebutuhannya. Kita mau ngangkut apa, kita harus tahu jelas dulu kontainer apa yang akan dipergunakan. Terus terkait dengan pelanggan juga, ukuran kontainer, jenis kontainer, cara penanganan di pelabuhan, biaya yang harus ditanggung, dan berapa lama proses bongkar muat di pelabuhan itu sendiri. Mohon Pak Aris untuk menjelaskannya, Pak. Ya, kita beri semangat. Baik. Terima kasih. Kita semua tahu dan kita punya tujuan yang sama, bahwa kenapa kita harus membangun fasilitas, kenapa kita harus memperhitungkan semua ini, karena kesemuanya adalah untuk menjawab yang namanya keinginan pelanggan. Kita semua yang bekerja di pelabuhan adalah penyedia jasa, maka orientasi kita ke depan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pelanggan. Maka keinginan pelanggan kita selaku orang operasional juga harus bisa bertindak sebagai marketing. Kenapa marketing itu penting? Karena kita untuk memasarkan itu kepada masyarakat atau kepada para calon pengguna jasa maupun simpatisan, ya paling tidak kita harus pertama mengapa harus kontainerisasi, karena kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa kalau dengan menggunakan kontainer di situ Anda akan mendapat yang namanya keamanan. Kalau misalkan seperti contoh di Cirebon ya, kalau batu split batu bara, sering orang pakai kapal kecil datang pakai paralon colok-colok ke bawah. Gandong ya. Ya. Jadi 18 karung dia hilang. Berarti kan tidak aman kan?
salah satu itu namanya yang kita laksanakan adalah untuk saat ini di PCT Multipurpose memang menangani kegiatan yang non kemas. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mengetahui kenapa harus menggunakan kontainer itu sendiri. Lalu berikutnya adalah seperti yang disampaikan sudah beberapa hari yang disampaikan oleh Pak Sumarna terkait dengan faktor jumlah. Kita tahu pasti dalam satu peti kemas itu mengisinya berapa. Kalau misalkan dia muat sekian jumlahnya berarti kan sudah diketahui sekian ton sudah bisa dimuat. Itu lalu dari faktor kecepatan itu berarti kan di dalam area peti kemas itu kan ada pelayanan yang namanya stacking, stripping, precision delivery. Itu berapa kali pun pergantian ke sana kemari barang unit kontainer itu tidak akan berubah, tidak akan berkurang. Itu yang membuat dari sisi kecepatan dalam penanganan menjadi lebih cepat. Lalu nah, setiap ada kegiatan dari pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan yang dipikirkan, yang ditanyakan adalah punya alat bongkar muat yang sama dengan Singapura kan? Makanya seperti tadi apa kita disampaikan tadi, kira-kira yang kegiatan di Singapura bisa masuk ke Jambi nggak? Kalau alat sih memang sudah disediakan, salah satu spreader sudah ada untuk peti kemas, tapi wilayah untuk diolah berat itu cukup enggak? Atau kalau misalkan alur laut, alur sungainya itu terlalu berkelok-kelok, kapal yang banyak tidak bisa masuk, paling hanya bisa tongkang. Lalu alat itu berstandar internasional. Kenapa harus berstandar internasional? Karena kita ini pelabuhan dengan pelabuhan, bisa dari Indonesia dengan luar negeri, maka yang dibutuhkan adalah alat yang bersifat berstandar internasional. Nah, kesemuanya adalah maka begitu ada peminat yang menginginkan untuk menggunakan peti kemas, maka kita harus tahu ukuran kontainernya berapa, yang standarnya berapa. Kira-kira kalau standar itu ukuran 20 feet sama 40 feet, bedanya hanya panjang seperti yang saya disampaikan oleh Mas Sumarna tadi. Hanya bedanya cuma di ukuran di panjang. Tapi kalau untuk tinggi, lebar dan tinggi dan lebar sama, hanya panjang yang menggunakan. Lalu jenis kontainer. Jenis kontainer juga untuk menjawab kebutuhan pelanggan juga. Kalau misalkan saya harus menaikkan eksavator, tapi di kontainer bisa nggak? Oh bisa. Ada namanya platform kontainer. Jadi dia ukurannya bisa melebihi keluar, tapi harganya lebih mahal. Ada orang bertanya, kenapa kok kontainer flat track itu harganya kok mahal, lebih mahal daripada kontainer standar? Biasa. Pertanyaannya, sekarang kontainer yang flat track tadi, ada yang mau nggak ditaruh di bawah? Pasti tidak bisa kan? Harus paling atas. Muatnya paling terakhir atau paling duluan? Paling terakhir. Lalu waktu sampai di tujuan, dengan tujuan dia dibongkar dulu atau bongkar belakangan? Perlakuan khusus. Perlakuan khusus seperti harganya lebih mahal. Itu yang kita harus jelaskan ke pengguna jasa. Lalu cara penanganan di pelabuhan. Lalu lari kepada biaya yang harus ditanggung. Nah, biaya kan harusnya diminimalisir. Karena apa? Satu, faktor cepat keamanan, kecepatan dalam penanganan, kemudian di dalam jumlah isinya pun menjadi besar sehingga kosnya menjadi rendah. Nah, setiap pelanggan itu yang mau masuk ke wilayah kerja pelabuhan, mereka akan melihat fasilitas yang akan dibangun, yang akan direncanakan, lalu yang sudah direalisasikan di dermaga, lalu kita pikirkan kepada faktor pelayanannya. Ini pelayanan yang kita akan berikan. Nah, di dalam pelayanan itu kita harus mengenal juga. Kalau misalkan orang mau kirim CPO ke Malaysia, bisa nggak pakai kontainer? Bisa. Ada yang namanya tanki ya, tank kontainer. Itu ada di buku, nanti kita sama-sama lihat juga. Jadi saya tidak bisa berpanjang lebar, karena nanti nggak enak sama Bapak. Tidak Pak. Ya kan? Jadi mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dulu. Nah, jadi jenis-jenis kontainernya, ukurannya yang ini yang standar, yang masif dipakai. Tapi kalau misalkan menjawab keinginan pelanggan, kita akan kembali kepada ini. Demikian Pak. Baik, ada yang ditambahkan, dikomentari dari kelompok lainnya, silakan. Ya mungkin saya mau menambahkan nih Pak Aris, maaf, Siap. bukan menambahkan tapi mau bertanya. Ya. Nah ini kan yang saya ingat itu
yang lagi incar-incarnya nih yang dari pusat misalnya DG kontainer IMO. Nah itu kan posisi itu IMO 1.1.9 ya bos kalau nggak salah ya. Itu kan harus di grounded tuh langsung keluar. Itu cara penanganannya seperti apa itu? Misalkan kayak kembang api itu penanganan itu untuk bagaimana proses Siap, itu. Siap. Itu ada di bea cukai. Bea cukai lebih berwenang. Itu barang tidak bisa lama-lama, justru langsung keluar. Itu dalam sambil tadi perlakuan khusus. Jadi mereka punya posisinya paling atas, posisi di mana begitu sampai di dermaga pelabuhan tujuan itu paling duluan. Oke. Dan itu harus cepat. Jadi tadi Bang Fauzi yang ini DG nanti ya. Tapi nanti betul masuk kontainer. Tapi DG itu dia bisa masuk ke mana aja. Dia masuk ke kontainer tanki bisa, masuk ke kontainer yang apa tadi itu serbaguna itu general ya bisa. Nanti ya sampai Siap. yang ada di sini apakah teman-teman ada yang mau menambahkan, bertanya dan lain-lain. Silakan. 3, 2, 1 kalau nggak ada tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mari kita kembali ke mana? Ke laptop. Aduh.